tidak, itu nggak bisa asal-asalan loh, karena keselamatan dan kenyamanan pasien merupakan prioritas kita. Membangun TPMB itu harus sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan untuk menata ruangan yang wajib kita penuhi. Nah, di video kali ini kita kelompok 4 akan memperlihatkan 11 ruangan yang wajib ada di TPMB. Yuk ikutin kita. Ayo, sini masuk, aku mau kenalin nih. Di sini dapat kita lihat ada ruangan yang bersih, pencahayaan yang bagus, sirkulasi udaranya juga baik. Ada juga leaflet dan juga poster di sini untuk media edukasi. Nah, ini namanya adalah meja konseling untuk melakukan konseling kepada pasien dan juga meja administrasi. Di sini tersedia yang namanya berkas-berkas, ada alat tulis juga, kalender dan juga komputer untuk mencatat rekam medis. Selanjutnya ada ruang pemeriksaan ANC, KB dan juga konsultasi. Yuk ikut. Ada tempat tidur periksa, alat ANC atau KB, meja, kursi, dan juga wastafel. Selanjutnya ada ruang bersalin. Ada tempat tidur persalinan, tabung oksigen, meja instrumen termasuk partusen, lalu safety box dan juga tempat sampah, dan lampu sorot dan juga meja resusitasi. Buat apa? Nanti setelah ibu bersalin, tentunya kita pindahkan ke ruang nifas agar tetap kliennya tetap nyaman dan juga terjaga. Nah, jadi selanjutnya ada ruangan untuk mensterilkan alat ataupun disebut PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ruangan ini juga sangat penting bagi bidan agar memenuhi standar di kebidanan. Di sini ada tentunya alat-alat untuk mensterilkan habis pelaksanaan persalinan. Baik, selanjutnya di sini ada lemari untuk penyimpanan alat dan bahan medis. Lalu di sebelahnya ini adalah lemari untuk penyimpanan obat-obatan. Lalu ini merupakan tempat untuk alat yang sudah steril. Pasien ini harus disediakan, jaraknya itu harus dekat dengan ruang tunggu keluarga ataupun pasien dan juga harus mudah dijangkau di ruang nifas karena terutama untuk ibu yang baru melahirkan. Lalu ada WC untuk petugas. Nah, WC petugas ini disediakan khusus untuk petugas seperti bidan ataupun asisten bidan. Nah, pemisahan ini tujuannya untuk menjaga kebersihan dan juga privasi dari petugas serta mencegah risiko penularan penyakit dari pasien dan juga petugas. Selanjutnya yaitu ruang limbah atau tempat limbah. Nah, ruang limbah atau tempat limbah ini difungsikan untuk membuang limbah-limbah medis bekas dari tindakan sebelum diangkut atau diserahkan ke pihak ketiga. Ada luka yang ada pasien gak sih? Tentunya ada dong. Yuk kita lihat yuk. Yuk kita lihat. Nah, jadi ketika ada pasien datang, ada pasien. Silakan masuk ibu. Ada keperluan apa? Saya mau periksa. Oke, baik, saya antar. Silakan duduk. Saya panggilkan dulu ibunya ya. Tunggu dulu karena ada pasien di dalam. Saya
itu melakukan pemeriksaan dan setelah itu kita mendapatkan hasil dari hasil pemeriksaan. Ibu ada keluhan apa? Ini udah hai barangkali hamilnya gitu, soalnya kemarin juga udah ngerasa hamilnya. Iya, terakhir haidnya kapan nih? Tanggal 20 bulan Maret. Cek dulu ya apakah ada ya. Baik Ibu, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Silakan Ibu, boleh yang terbaik. Kita dulu berbaring ya. Boleh Ibu. Kita sekarang pemeriksaan sudah selesai, boleh kembali ke tempat duduk ya. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan tadi bagus ya untuk tangan. Tadi juga sudah dipalpasi, sudah diraba bahwa ternyata ada penegangan di daerah perutnya. Nah sekarang saya akan membuat tindakan selanjutnya, nanti Ibu akan dijadwalkan untuk melakukan tes di puskesmas. Maksudnya Ibu, iya. Makasih Bu Bidan. Jika ada pasien dengan indikasi bersalin, maka langsung kita pindahkan ke ruang bersalin. Iya Ibu, terus sedikit lagi. Iya Ibu. Iya. Setelah proses persalinan selesai dan sudah 2 jam, kita pindahkan ke ruang bersalin. Ruang nifas, mohon maaf, nah ini namanya ruang nifas untuk dilakukan observasi kurang lebih 24 jam sebelum pasien pulang, lalu setelah itu dijadwalkan untuk melakukan kunjungan. Dan Jika sebelum pemeriksaan atau konsultasi dan ternyata pasien tersebut memerlukan rujukan, kami sebagai bidan akan langsung merujuk pasien tersebut. bagaimana ini pasiennya? Jadi pada setelah hasil pemeriksaan ini bahwa Ibu itu susah melakukan itu, ya kita bahwa Ibu tidak bisa melakukan normal karena kaki itu di bawah. Nah jadi untuk itu saya akan merujuk Ibu ya untuk proses persalinan, nanti Ibu bisa diberikan. Ibu tidak perlu khawatir ya, karena sama saja Ibu nanti akan sampai oleh bidan-bidan yang profesional ya. Terima kasih ya Bu Bidan. Nanti saya akan urus terkait surat rujukan ya. Nah, itulah 11 ruangan yang wajib ada di tempat praktik mandiri bidan sesuai dari standar Kementerian Kesehatan, alur pendaftaran, kemudian pelayanan dan juga alur rujukan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai tempat praktik mandiri bidan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.